Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Oke, sekarang kita kedatangan device terbaru nih dari Huawei. Ini adalah Huawei MatePad T8 atau MatePad T8. Gue sebutnya MatePad T8 aja, oke? Tablet ini dibanderol dengan harga Rp1.649.000 dan kalian bisa melakukan pre-ordernya mulai dari tanggal 10 sampai 24 Agustus 2020. Nah, untuk link pembeliannya silahkan cek link di kolom deskripsi, oke? Nah, langsung aja. Di video ini gue akan sedikit bahas mengenai beberapa aspek. Yang pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes face unlock-nya, kemudian kita bakal cek skor Antutu-nya, dan skor Geekbench-nya juga ya. Tentunya kita juga bakal cek sensor box-nya, kemudian kita bakal cek kualitas nonton Netflix-nya, dan kita bakal tes speaker-nya, kemudian kita bakal lihat-lihat kameranya, tes kameranya, kemudian kita bakal coba tes game-nya, Call of Duty Mobile, dan Real Drum. Dan kemudian kita bakal cek-cek fitur lainnya seperti Kids Corner. Oke, langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu ya. Kita buka dulu, ini tuh masih ada plastiknya, kita buka dulu. Oke, seperti biasa ini adalah tampilannya dan ya ini bisa kalian lihat. Jadi dia memang tidak menggunakan GMS ya, dia menggunakan HMS. Jadi kita bisa mengeksplor aplikasinya di App Gallery. Kemudian di bagian atasnya ini ada warnanya nih. Warnanya ini adalah Deep Sea Blue, RAM-nya 2 GB dan ROM-nya ini 32 GB. Dan di bagian belakangnya bisa teman-teman lihat ini ada prosesornya octa-core chipsetnya. Chipsetnya octa-core. Nanti gua cek ya ini chipsetnya apa. Kemudian screen to body rasionya ini 80%, kemudian baterainya ini 5100 mAh. Baterai 5100 mAh ini untuk harga 1,6 juta udah gede banget sih ya. Dan menggunakan sistem operasinya ini atau UI-nya ini MIUI 10. Oke, dan ini udah resmi ya. Ini udah resmi. Sekarang mari kita buka apa aja sih yang ada di dalamnya. Pertama kita tentunya dapat device-nya, dapat tabletnya. Kemudian ini ada serial number-nya dan kita cek mana ini. Tentunya kita dapat SIM ejectornya. Kemudian di sini ada apa lagi? Oke, di sini ada buku panduan dan kartu garansi. Kemudian di sini ada kabel. Kita lihat ini kabelnya micro USB atau Type C dan kita lihat. Oh, ternyata kabelnya masih kabel micro USB. Oke. Terus ada apa lagi? Kita lihat. Oh, ini ada adapter chargernya. Bisa kita lihat ini adapter chargernya dengan outputnya itu 5 volt berapa ini? 5 volt 1 ampere. Oke, berarti ini 10 watt ya. Oke, sekarang mari kita beresin dulu sebentar. Oke, baik, ini adalah tabletnya. Kita lihat tabletnya. Wow, tabletnya ini enak banget ya. Jadi ini tuh ukurannya 8 inci dan memang enak nih. Maksudnya kerasa pas sih sebenarnya 8 inci itu ya. Dan ini bahan belakangnya ini metal ya, 1,6 juta tapi bahannya ini metal, back covernya metal. Wah, cakep nih. Oke, sekarang mari kita buka dulu ininya nih, kita kletekin dulu. Oke. Waduh, ini nempel banget, jadi nanti aja deh. Biarin aja kayak gini deh, oke. Warnanya ini tuh cukup agak menyerupai hitam ya, tapi sebenarnya ini warnanya itu adalah Deep Sea Blue. Oke, di bagian kanannya ini terdapat tombol power, bisa dilihat ini tombol power, tombol volume, dan ini lubang mikrofon. Kemudian di bagian atasnya ini terdapat port jack audio, dan ini adalah lubang speakernya ada di bagian atas ya. Kemudian di bagian kirinya ini ada slot SIM. Nanti kita cek ini sebenarnya support 4G atau hanya WiFi only. Kemudian di bagian bawahnya ini ada satu buah port, yaitu satu buah port micro USB untuk transfer data ataupun pengecasan. Dan di bagian belakangnya ini ada satu buah kamera. Bisa dilihat ya, satu buah kamera dengan bum kameranya itu yang lumayan cukup menonjol. Dengan desainnya itu seperti ini ya. Ini tuh beresolusi 5 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya ini beresolusi 2 megapiksel. Untuk ukuran tablet harusnya udah cukup sih ya. Jadi bisa digunakan untuk ya video call, nge-zoom meeting ataupun belajar online bagi anak-anak. Dan untuk layarnya ini
bisa dilihat ini layarnya ini berukuran 8 inci, screen to body rasionya itu mencapai 80%, jadi memang terlihat cukup tipis walaupun di bagian atas dan bagian bawahnya itu cukup tebal. Tapi ini udah oke banget. Dan jujur ini nyaman banget sih ya. Ukuran 8 inci dipakai nonton tuh ini bakal nyaman banget. Oke, sekarang gue bakal setting dulu. Gue bakal install aplikasi dan nanti kita lanjut ke tes aspek-aspek berikutnya. Oke, baik. Tabletnya udah gue setting dan jujur gue masih amazed banget sih, ini tuh tablet 1,6 jutaan tapi enak banget dipegangnya, build quality-nya oke. Aduh, smooth banget lagi operasinya. Aduh, enak banget ini, serius. Tuh bisa lihat ya, layarnya juga ini enak banget. Ini layarnya itu 8 inci menggunakan panel IPS nih. Enak banget ya. Walaupun baterainya 5000 mAh nih, gue ulangin lagi ya, baterainya 5000 mAh tapi dia tuh cukup ringan, hanya 300 gram aja. Ini enak banget. Oke, pas gue tadi langsung nyalain ya, gue langsung sedikit oprek-oprek dan pas gue lihat ternyata dia tuh sudah menggunakan Android 10 dengan MIUI-nya tuh 10.1, dan ini bakal lebih enak sih karena ada yang namanya mata nyaman nih, e-comfort gitu, terus dark mode juga udah dilengkapi dengan dark mode, kemudian bisa merekam layar juga atau screen recording. Jadi ini kebutuhannya udah cukup banget. Tapi gue belum lihat nih aplikasi Petal Search. Jadi kalau misalnya kita belum bisa menemukan aplikasi yang kita inginkan di App Gallery, biasanya kita bisa mencari di Petal Search. Dan ini belum tersedia ternyata ya. Mungkin kita menunggu update-nya berikutnya ya, menunggu update berikutnya. Harusnya nanti bakal ada Petal Search nih. Petal Search ini tuh sangat membantu banget jika kita ingin mencari aplikasi yang belum tersedia di App Gallery. Oke, langsung aja di pengujian pertama, bukan pengujian sih, lebih ke ngecek aja ya. Aspek pertama itu kita bakal cek slot SIM card-nya itu apa. Oke, baik, sekarang mari kita cek slotnya. Oke, ternyata berarti bisa disimpulkan ya. Ini tuh hanya slotnya tuh hanya untuk micro SD, nggak ada untuk slot SIM. Berarti tablet ini tuh hanya Wi-Fi only ya, berarti belum mendukung 4G ataupun 5G. Oke, sekarang mari kita coba untuk face unlock-nya. Kita coba face unlock-nya itu ada di mana? Biometrik, kemudian kita pengenalan wajah. Oke, gue masukin dulu passwordnya ya. Oke, kita lihat bagaimana untuk cepet banget, gue baru ngomong juga. Ulangi lagi ya. Kita lihat kecepatannya. Oke, cepat. Sekarang mari kita coba ini ya. Nih, kecepatan untuk membuka lock screen-nya. Oke, cukup cepat ya. Gue ulangi lagi. Oke, cepat. Bisa dilihat ini, sini ada logo kuncinya yang kebuka gemboknya. Tuh. Oke, cepat, mantap. Sekarang kita lanjut untuk tes Antutunya. Kebetulan udah gua screenshot tadi ya. Oke, untuk Antutunya tablet ini tuh mendapatkan skor di angka 91 ribuan poin. Ini mendekati 92 poin ya. Dan untuk Geekbench-nya ini mendapatkan angka single core-nya itu 758 poin dan multi-core-nya ini 3592 poin. Nextnya sekarang kita bakal cek untuk sensoringnya. Oke, baik, untuk sensornya ini bisa terbilang memang kurang lengkap, tapi memang standarnya ya sensor suhu nggak ada, sensor tekanan nggak ada, giroskop jarang-jarang sih di tablet ya. Yang harganya, apalagi yang harganya 1 jutaan gini, sensor magnet nggak ada. Cuman sensor jarak dekat ini nggak ada, mungkin karena ini tuh Wi-Fi only, jadi nggak mungkin dipakai buat nelpon atau gimana ya. Kemudian ini sensor cahaya juga nggak ada nih. Tapi untuk ini orientasi ini ada. Oke. Hardware-nya ini MTK. Orientasi. Oke, sekarang mari kita cek untuk kualitas Netflix-nya. Nah, untuk sertifikat yang dia dapat itu adalah di L3. Jadi ini menandakan bahwa kalau misalnya kita nonton Netflix di tablet ini tuh mentok di bawah, kualitasnya itu di bawah 720 pixel atau lebih tepatnya di 540 pixel. Karena memang layarnya ini juga masih beresolusi HD ya. HD+, tapi kerapatannya udah oke banget sih ini. Jadi dipakai nonton harusnya sudah sangat amat nyaman untuk ukuran 1 jutaan tablet. Dan sekarang mari kita cek speakernya.
Gua atur volumenya ya segini ya. Sekitar 60-an. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy now. Oke, itu adalah hasil dari speaker Huawei MatePad T8. Silahkan kalian dengerinnya menggunakan headset ya. Ulangi lagi dan kalian silahkan komentar sendiri. Oke, sekarang lanjut kita untuk cek kameranya. Sekarang mari kita buka menu kameranya dan kita lihat menu kameranya apa aja, ada apa aja. Kita izinkan aja. Oke, ini ada menu foto, menu video, kemudian ada beautify nih, cantik ya, mempercantik, dan menu lainnya bisa dilihat. Menu lainnya ini ada apa nih? Menu lainnya ini ada apa? Panorama dan HDR. Oke, jadi ada menu HDR-nya ya. Oke. 1,6 juta ada menu HDR-nya. Oke, bagus. Oke, kemudian untuk videonya kita cek. Resolusinya ini mentok di 1080 pixel di 30 frame per second. Kamera belakangnya, kemudian kalau untuk kamera depannya oke, di 720 pixel di 30 frame per second. Oke, sekarang gue bakal coba foto-foto ya. Berikut ini adalah hasil foto menggunakan Huawei MatePad T8. Oke, baik. Sekarang mari kita tes untuk gamingnya. Nah, sebelum tes untuk gamingnya, gue cek dulu ya. Jadi sebenarnya dia tuh menggunakan chipsetnya apa sih? Karena tadi di boxnya tuh nggak dijelasin ya. Oke, kita cek. Ternyata chipsetnya itu menggunakan MediaTek Helio P35. Sudah 8 core ya, 12 nanometer. Ya, ini udah cukup lah untuk harga 1 jutaan tabletnya. Kemudian baterainya ini 5100 mAh yang diklaim katanya playback di 1080 pixel itu bisa sampai 12 jam. Kemudian apalagi ya? Udah kali ya, cukup. Dan sekarang mari kita coba bermain game PUBG dulu. Kita real drum dulu aja ya. Kita coba yang real drum dulu. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain real drum. Ini tuh sekalian untuk ngetes sensitivitas dari layar yang dimiliki Huawei MatePad T8 ini. Cuma sayangnya posisi speakernya ini ada di sebelah kiri jadinya nih. Ya, bisa dilihat ya. Jadi ketutup sama jari nih. Tuh. Jadi masa harus gini ya? Kan harus gini enaknya ya. Oke, pinggirannya nih udah oke banget nih pinggirannya ya. Tuh, bisa dilihat. Delaynya memang cukup terasa, tapi nggak parah banget sih. Gimana ya, gue lupa ya. Oke, udah cukup aja kali ya. Layarnya menurut gue udah enak banget. Udah enak banget ya. Dan sekarang mari kita lanjut untuk game PUBG-nya. Baik, sekarang kita cek bagaimana kualitas bermain game menggunakan Huawei MatePad T8 ini.
Untuk game PUBG bisa dilihat ini grafisnya ini default ini smooth, dan untuk frame rate-nya ini medium. Sebenarnya bisa juga nih untuk grafis balance dan frame rate-nya ini medium. Dan sekarang mari kita dimentokin aja ya. Kita mentokin. Oke. Dan sekarang kita coba bermain. Bagaimana untuk responsif dan kenyamanan bermain di MatePad T8 ini. Oke, untuk menggerakkan ininya cukup lancar dan responsif nih. Kita coba aja nih. Cuman memang sih ya seperti yang gue bilang dari awal ya. Ini tuh speakernya di sini jadi kurang nyaman nih kalau ngedengar suaranya. Jadi baiknya kita harus pakai headset aja. Agak lumayan stutter ya barusan ya. Oke, dapat satu. Kedua, tiga. Oke, cukup nyaman ya. Walaupun tadi lumayan cukup terasa sedikit patah-patah, tapi itu mungkin koneksi ya. Oke, cukup nyaman ya. Bermain game di sini ternyata cukup nyaman juga. Oke, ya, karena tablet ini tuh memang ditujukan untuk anak kecil ataupun adik kalian ya, bisa digunakan untuk belajar online ataupun untuk bermain. Jadi ada fitur yang namanya Kids Corner nih, aplikasi yang bernama Kids Corner. Nah, ini menariknya, jadi nanti adik-adik kalian atau anak kecil nih atau anak-anak tuh bisa melakukan perekaman suara dengan tampilan yang sangat anak kecil banget ya, lucu banget ya. Kemudian kamera juga tuh, mode kameranya seperti ini, ada frame-nya, tapi kalau misalnya udah menghasilkan kameranya nggak ada frame-nya juga sih, standar aja ya tuh. Kemudian ada juga multimedia, kemudian bisa juga melukis lukisan anak tuh. Oke. Dan untuk sensitivitas dan kecepatannya ini, aduh, enak banget ini, serius. Nggak delay dan responsif banget. Yang penting itu kalau buat anak-anak tuh, kalau menurut gua sensitifnya itu harus oke sih ya. Tuh, ini udah oke banget nih. Enak nih. Jadi kalau misalnya anak kecil mau gambar-gambar, nulis-nulis A misalnya, B gitu ya, enak banget nih di sini. Tuh. Dan ini tuh menggunakan password ya, jadi kalau misalnya anak kecil tuh nggak bisa keluar gitu karena harus menggunakan password dulu, jadi dia nggak bisa akses YouTube ataupun aplikasi-aplikasi yang kita batasi. Oke, kalau bisa mau keluar kita harus masukkan passwordnya atau pin code-nya. Oke, baik, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan menurut gua pribadi nih, di harga 1.600.000 ini tablet ini tuh merupakan tablet yang menurut gua ini worth it buat kalian beli ya. Selain buat digunakan untuk anak-anak bermain ataupun anak-anak untuk belajar online, tablet ini juga sangat cocok kalau misalnya kalian beli untuk nonton Netflix. Karena layarnya udah bagus banget ya, baterainya juga 5100 mAh, awet harusnya ini, dan build quality-nya juga udah bagus. Terus dipegangnya juga enak banget dan nggak berat. Jadi ini tuh enak banget nih, 8 inch itu nonton ini enak banget nih kayak gini. Ya, kalian tinggal beli case-nya jadi biar bisa didiriin kayak gini. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka video ini langsung aja di subscribe. Kalau misalnya kalian gak suka, dislike aja nggak apa-apa. Oke, gua pamit. Bye.